Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Pembacaan kita dari 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-12 sampai 19. Tetapi sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Kami bersyuka cita ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa kepada kami, menyertai kami sampai pada saat ini. Ya Bapa dalam kerjaan sorga, kami hendak membuka, bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, sekiranya apa yang kami baca, kami renungkan, boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, untuk kami pakai melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19, firman Tuhan, menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan yang tersimpulkan dalam satu tema, penderitaan yang menimbulkan sukacita. Kamaparisan umpabutu kaparanuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penderitaan kita tidak akan pernah sia-sia. Adalah sebuah buku yang ditulis oleh Elizabeth Elliot, seorang misionaris wanita abad ke-20. Tapi apakah benar bahwa penderitaan seorang Kristen itu tidak akan pernah sia-sia? Rasul Petrus menasehatkan bahwa penderitaan yang dialami oleh seorang Kristen adalah ujian. Ujian yang akan membuktikan apakah kita sungguh percaya kepada Dia. Apakah kita setia kepadanya. Atau dalam artian lain, penderitaan adalah proses pemurnian. Tidak hanya itu saja. Penderitaan juga menjadikan kita satu dengan Kristus yang telah melalui penderitaan salib. Selanjutnya, Petrus mengatakan, bersukacitalah dalam penderitaan. Mengapa? Karena ketika seorang Kristen menderita karena iman kepada Kristus, itu menjadi tanda bahwa roh Allah ada padanya. Dan itu juga menjadi bukti bahwa ia adalah umat Allah. Bersukacita dalam penderitaan juga adalah bentuk pengharapan tentang janji Allah akan kehidupan kekal. Bahwa penderitaan karena iman kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia. Karena Kristus sendirilah yang akan datang menjadi hakim pada hari penghakiman kelak. Jadi, jika kita setia dalam penderitaan ini, apakah yang akan kita alami? Akan menimbulkan sukacita ketika Kristus akan datang kembali. Lalu, bagaimana caranya? Ketika dapat setia dalam penderitaan, miliklah keyakinan bahwa penderitaan memang adalah pencobaan yang memiliki tujuan untuk menuntun kita pada kemuliaan Kristus. Mintalah kepada Kristus agar Ia memberikan kita keberanian untuk setia dalam penderitaan.
karena iman kepadanya, sebab Ia memanggil kita untuk setia dalam penderitaan. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauhlah perenungan kita. Mari kita tutup perenungan kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh kami baca, kami renungkan kembali. Kiranya firman-Mu ini betul-betul menjadi penguatan kepada kami, melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tuntun sertai kami ya Bapa dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, menjadi tongkat penguatan kepada kami, untuk menjadi kekuatan langkah-langkah kami menapaki kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.